Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ananda Saputri, NIM 10121032. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan kelas 4A. Baiklah, di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 2 yang berjudul Prinsip Dasar dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Baiklah, sebelum kita masuk ke judul, saya akan menjelaskan apa itu transaksi dan barang-barang apa saja yang bisa dipertukarkan. Nah, tukar-menukar atau tabadul adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang sejenis ataupun tidak sejenis, dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Nah, ada dua kelompok barang yang bisa dipertukarkan, yaitu barang ribawi dan barang non-ribawi. Barang ribawi adalah barang yang secara kasat mata tidak bisa dibedakan satu sama yang lainnya dalam kuantitasnya maupun kualitasnya. Nah, para ulama fikih berpendapat ada 7 macam, yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma, tepung, dan anggur kering. Sedangkan barang non-ribawi adalah segala barang kecuali yang disebutkan barang di atas, yaitu barang ribawi. Prinsip dalam transaksi ekonomi syariah itu memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip tabadul, yaitu tukar-menukar atau barter. Dasar hukum tabadul. Dasar hukum tukar-menukar atau barter dalam barang ribawi adalah Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, perak dengan perak, emas dengan emas, gandum dengan gandum, jemaut dengan jemaut, sedangkan garam dengan garam, kurma dengan kurma, tidak sama jenisnya. Tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama beratnya dengan tunai, maka jualah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terima. Sedangkan dasar tukar-menukar barang non-ribawi adalah dalam surah An-Nisa ayat 29 surah keempat, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka antara kalian. 2. Prinsip ta'adul, yaitu keadilan. Ahlus-sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perkara yang baru dan bid'ah dalam agama, karena mereka adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti atsar, yaitu jejak salaful ulama. Maka mereka juga disebut dengan ahlul hadis, ahlul atsar, dan ahlul ittiba. 3. Prinsip tarodi atau kerelaan. Ketika membahas terminologi tarodi, para ulama selalu mengaitkan dengan dua istilah yang berdekatan maknanya, yakni ikhtiar dan tarodi. Term tarodi merupakan bentuk mazid dari ism masdar rida yang berarti rela atau senang dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Menurut ulama Hanafiyah, rida dan ikhtiar itu berbeda. Menurutnya bahwa ikhtiar adalah yang dimaksud pembicaraan dengan ucapan yang membentuk akad, baik dengan rida maupun tidak ridho. Sedangkan ridho adalah menyukai sesuatu yang menjadi akibat daripada akad yang ditandai ucapan dan menunjukkan pembentukannya jika kalau ada ridho yang pasti. 4. Ketiadaan khomar atau judi. Judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek keuntungannya, yang membuat orang yang bermain berharap mendapatkan keuntungan yang besar tanpa bekerja keras. Allah SAW dan Rasulullah SAW telah melarang segala perjudian dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91. 5. Ketiadaan horor atau ketidakjelasan. Menurut ulama fikih, horor adalah sifat muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti atau maksur al-ghibah. Horor terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.
Dalam pengertian umum tentang horor, para ulama lebih cenderung memahaminya pada kepastian dan kemungkinan barang itu ada dan sampai. Dan yang terakhir adalah ketiadaan riba. Pengertian riba secara etimologi dalam bahasa Arab adalah riba yarbu, ribuan yang berasal dari kata az-ziyadah, tambahan, atau al-fadli, kelebihan. Sedangkan secara teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qordoh atau jahiliyah, adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba al-fadli atau riba nasiyah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.